Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, sebetulnya keberhasilan itu mudah, teman-teman. Bagaimana? Contohnya kalau kita ingin sehat jasmani rohani, kita harus berteman kepada orang yang sehat jasmani rohani. Lah kita ingin sehat jasmani rohani, pergaulan kita hanya orang yang sehat jasmaninya saja. Akhirnya kita nggak diberi keterangan bagaimana rohaninya, pemikirannya, hatinya supaya sehat. Akhirnya gagal. Karena apa? Karena kalau kita berteman dokter, kalau dokternya itu hanya menjelaskan sekilas kesehatan jasmani saja, karena kita hanya memerlukan jasmani saja, akhirnya hanya itu saja nggak berhasil. Kalau dokternya kan sudah mengerti, ya, kesehatan itu harus jasmani rohani. Lah bagi pasien kadang-kadang kan pemikirannya nggak sampai segitu, akhirnya hanya seleksi, oh ini kurang vitamin A atau B atau segala macam, oh kurang obat ini tapi sekedar obatnya perut obatnya badan, obatnya hati dan pikiran itu enggak diberi. Obatnya pikiran apa? Ilmu yang bermanfaat. Karena orang kalau enggak mendapat ilmu yang bermanfaat, ini tetap bingung saja. Wah, bagaimana ini? Bagaimana kan itu? Kalau sudah mendapat ilmu yang bermanfaat, sudah senang, hatinya tenang karena sudah tahu solusinya, tahu ilmunya. Jadi begitu. Atau hatinya nggak tenang karena hatinya nggak diberi obat yang mujarab itu dari nasihatnya Tuhan Yang Maha Esa, ya, contohnya dalam Al-Quran itu. Alhamdulillah saya mulai bujang sampai sekarang ini, ya, alhamdulillah mereka itu ya saya bantu dengan pikirannya, ilmunya bermanfaat, hatinya beri nasihat dari Tuhan Yang Maha Esa dalam Al-Quran. Adapun perutnya diberi makanan yang seimbang. Alhamdulillah sehat jasmani. Sebenarnya mudah saja, makanya saya ini ingin menemani teman-teman itu, ya, yang berhasil dan yang belum. Perlunya sudah berhasil itu kan juga ditemani. Nah, itu kadang-kadang lupa, gitu. Berhubung ditemani terus, alhamdulillah selalu ingat. Yang masih gagal ya ditemani, karena supaya dia selalu mendapatkan solusi, ya, supaya terus semangat. Alhamdulillah, ya, saya walaupun tugas saya atau apa yang hadapi semakin banyak, tapi karena modal takwa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan solusi. Contohnya sekarang ini permasalahan karena sudah tingkat internasional, sehingga sebagai orang tua seperti saya ini punya masalah kalau hadapi mereka. Berhubung modal takwa, akhirnya Tuhan Yang Maha Esa memberikan solusi. Akhirnya saya bikin video-video, akhirnya bisa bantu mereka secara internasional. Alhamdulillah, ya, tetap rukun, kompak, kerjasama yang baik. Nah itu karena apa? Kita itu, ya, kalau sudah tua, ya, ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar provinsi. Nah, itu suatu masalah, ya, bagi orang tua seperti saya. Tapi karena takwa, ternyata Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan solusi. Itulah
ya. Makanya teman-teman nggak usah ragu-ragu, sudah saya beri contoh banyak. Bukan untuk pamer, masa kita harus bergaul kepada orang-orang yang positif ya. Nah, kita ingin berhasil bergaulnya orang yang gagal, akhirnya malah kita malah lemas. Kita malah nggak semangat, malah lemas, tambah gagal. Ya kalau kita gagal ya bergaul dengan orang-orang yang berhasil ya. Karena apa? Orang semua dari kecil ya sampai tua, orang itu yang dibutuhkan itu sehat jasmani rohani untuk menghadapi suatu hal, untuk menghadapi impian atau cita-cita, itu dibutuhkan kesehatan jasmani rohani. Makanya saya memilih kesehatan jasmani rohani untuk membantu mereka. Nah, itu lebih dominan. Nah, karena apa? Kalau sudah sehat jasmani rohani, adapun mereka itu sudah mempunyai skill masing-masing. Itu nanti sudah berpikir sendiri dengan cerdas dan tenggitas. Begitu caranya. Contohnya saya berhubung modal takwa, alhamdulillah saya selalu mendapatkan solusi dan diberi rezeki nggak dimana. Contohnya ini saya punya tanaman cabai ya, kok kurang gemuk. Nah, itu kan permasalahan. Nah, itu alhamdulillah diberi solusi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dulu saya pernah tanaman saya kurang gemuk, yaitu saya beri zat asam dan kalsium, alhamdulillah bisa gemuk. Padahal tanam itu masalahnya banyak. Tanam itu kalau kita jeli masalah banyak, tapi saya selalu beri solusi. Contohnya kalau daun tua, daun muda itu jumlahnya harus imbang antara daun muda dan tua, warnanya harus seimbang. Kalau nggak imbang, apalagi keseimbangan sangat memprihatinkan. Kadang-kadang nggak kuat bisa mati. Manusia juga begitu. Makanya saya bisa menggambarkan, kalau manusia saya gambarkan tanaman saya gambarkan manusia, sehingga orang itu punya permasalahan apa. Kalau orang itu punya permasalahan kesehatan manusia, kadang-kadang saya gambarkan tanaman, elektronik. Kalau orang itu petani, kadang-kadang saya gambarkan kesehatan manusia atau elektronik. Nah itu, jadi gambaran saya banyak, tinggal orangnya itu tipenya apa. Jadi saya menghadapi satu-satunya orang itu seperti menghadapi tanaman. Contohnya, saya dulu pertama menghadapi tanaman itu ya, kalau istilah Jawa nunak nunuk. Tapi yang penting setiap hari saya hadir menghadapi tanaman, kurang lebih yang sudah besar, yaitu tanaman belimbing ya, 100 biji yang besar-besar ya. Besarnya kurang lebih 4 kali 4 meter ya. Nah itu. Tapi yang penting tiap hari saya hadir. Akhirnya mengamati tanaman. Oh ini daunnya ini, oh berarti kurang. Lama-lama itu otak itu sudah cerdas, sudah tahu. Oh ini warnanya berarti kurang, ini warnanya. Ya kita ada manusia juga begitu. Mengamati manusia juga begitu cepat. Oh ini orang ini, pembicaraan ini, oh ini berarti harus kita jawab dengan ini. Kita menghadapi satu-satunya orang itu seperti kita kita menghadapi manusia, itu kan nggak sama ya. Memberi informasi kepada manusia itu kan nggak sama ya. Itu ibaratnya seperti kita itu memberi makan ya, memberi informasi atau memberi makan. Kalau makan enggak kita masak, kalau masaknya enggak sesuai dengan
yang kita beri masakan itu, akhirnya mereka nanti bisa keracunan atau minimal nggak kurang sehat, atau kesehatan nggak bisa maksimal, atau kekuatannya kesehatan nggak sesuai yang diharapkan untuk mengemban tugas. Nah, itu bagaimana caranya? Mengolah informasi, ibaratnya memberikan masakan pada seseorang. Itu kesenangan orang itu kan nggak sama, ada yang asin, ada yang agak asin, ada yang asin, ada yang segar, ada yang agak manis, ada. Nah, itu akhirnya kalau kita bisa berikan masakan sesuai diharapkan mereka, akhirnya mereka semua bisa dilayani, akhirnya sehat, bisa kuat, kuatannya bisa yang diharapkan untuk mengemban tugas atau mengemban cita-cita. Nah, begitu. Jadi contohnya ya, kita menyampaikan informasi yang biasa. Contohnya kalau daun pepaya dimakan daun pepaya saja, itu kan nanti bisa keracunan. Begitu. Atau masakannya keseimbangannya gak sesuai dengan orang yang dimasakkan. Nah, seleranya orang itu kan macam-macam. Lah, kita juga begitu, menyampaikan informasi kepada seorang. Seleranya orang itu gak sama, tapi berhubung saya selalu belajar terus, selalu mengamati, alhamdulillah semakin nyaman, mereka semakin menerima keberadaan kita. Ya, memang namanya sesuatu kebaikan harus diperjuangkan, nggak pantang menyerah, nggak pantang mundur. Ya, kok ada orang yang malah mencaci atau mengolokkan, itu artinya mereka itu belum dewasa. Ya, kita nggak putus asa, terus ya, kita nggak boleh bahas. Silahkan like, share, dan komen ya, silahkan like, share, dan komen ya, tombol loncengnya ya. Jadi kita jangan sampai putus asa. Terus supaya Anda nggak putus asa ya, terus berteman di sini ya. Saya menghadapi rintangan apapun nyatanya nggak putus asa ya. Nah, itu terima kasih ya teman-teman. Itu video ini untuk menemani Anda supaya semangat terus ya, atau Anda bisa melihat video-video yang lain, atau Anda bisa menanyakan sesuatu hal yang menjadi kegelisahan Anda, daripada dipikir-pikir sendiri nanti jantungan. Banyak orang yang jantungan, modal tanya saja. Contohnya saya dulu pada waktu saya masih minim keterampilan, nah itu saya nggak bisa untuk mengangkat diri saya, untuk mengangkat itu nggak mampu, sehingga saya perlu mendatangi orang-orang yang sudah berhasil, sehingga saya bisa terbantu baik secara doa atau secara pemikiran. Akhirnya saya bisa semakin bangkit. Jadi artinya Anda yang masih belum sesuai yang Anda harapkan, Anda harus cari bantuan gitu. Karena apa? Kalau dipikir sendiri itu nggak nutut. Kalau kita mencapai yang lebih tinggi, itu pemikiran kita nggak nutut ya. Kita harus cari tahu. Itu kalau logikanya begitu, kalau orang yang jujur. Tapi kalau politikus ya, apalagi politikus yang jahat, itu nggak mau, yang penting mendapat massa, walaupun bully orang sampai stres, dia nggak tanggung jawab, sampai dia nggak nikah, sampai dia cerai, nggak tanggap, nggak empati. Tapi kalau jujuran, ini betul-betul empati ya, betul-betul ingin membantu ya. Cukup sekian teman-teman, apabila ada salahnya minta maaf. Semoga anda ya dan kita semua selalu berteman orang-orang yang takwa, sehingga supaya diberi solusi dalam permasalahannya dan diberi rezeki nggak disangka-sangka. Bedanya apa? Kalau rezeki nggak disangka-sangka, kita itu nggak pikir banyak, tahu-tahu ada rezeki.
Tapi kalau rezeki yang disangka-sangka, kalau kita nggak, kadang-kadang ada orang yang kalau nggak dapat rezeki stres dulu, dikira stres itu nanti akan dapat rezeki, akhirnya lama-lama nggak kuat ya. Tapi kalau modal takwa, dia yakin kan diberi rezeki nggak disangka-sangka, karena begitu mikir banyak, tahu-tahu ada rezeki datang, kan begitu. Permasalahannya apapun saja selalu diberi solusi. Alhamdulillah, nggak nggak bingung. Tapi kalau kita nggak tahu, bingung, karena permasalahan banyak, solusinya nggak ketemu-temu, akhirnya capek luar biasa. Nah, contohnya saya walaupun mendapat permasalahan loh, nah, tadinya saya capeknya luar biasa karena belum pakai video, belum pakai ini ya, belum secara internasional. Kalau pakai video di YouTube ini secara internasional, sehingga saya kan nggak capek ya, walaupun kadang-kadang saya secara offline ya. Akhirnya barokah ya, barokah untuk menjalin hubungan di mana-mana. Alhamdulillah barokah. Terima kasih ya, Anda telah menonton video saya, semoga bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.